Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ada paket masuk lagi teman-teman. Ini karena permintaan, jadi karena privasi teman-teman. Ini saya lakukan untuk alamatnya. Di paket ini datang dari Palangkaraya. Ini dari salah satu subscriber. Isinya katanya ini kelas TD, tapi belum tahu merek apa. Ini gagal servis teman-teman, sudah 2 kali servis atau 3 kali, tapi tidak berhasil atau gimana saya kurang jelas. Paketnya dikirim ke saya, suruh atau minta diperbaiki supaya normal kembali. Oke, langsung saja paketnya saya buka dulu teman-teman. Mungkin videonya saya skip dulu biar tidak terlalu lama durasinya. Dan ini sudah saya buka paketnya teman-teman, bisa dilihat untuk transistor sama MOSFET-nya sudah dilepas semua, berarti benar ini sudah pernah diservis tapi tidak jadi atau gimana. Ini sudah dilepas semua teman-teman, tuh transistornya. Kalau nggak salah ini kit apa ya teman-teman ya, kalau nggak salah ini Wisdom, cuman ini nggak tahu apa LX 10.000 atau SA 2000. Ini punya Wisdom ini teman-teman. Cuman ini untuk PWM nya sudah diganti, ini memakai PWM yang komponennya makro seperti ini. Nanti akan coba saya cek satu persatu di mana kerusakannya, apakah AB-nya juga bermasalah, apa cuman di bagian PWM saja atau di bagian tracking. Nanti bisa disimak teman-teman. Oke, coba saya rakit dulu atau pasang dulu transistor drivernya karena ini dicopot semua. Coba nanti saya tes pakai power supply, kendalanya apa teman-teman. Oke, saya pasang power supply-nya dulu teman-teman. Oke teman-teman, dilanjutkan. Ini untuk power supply-nya sudah saya pasang teman-teman. Untuk supply 24 volt jangan lupa dipasang juga teman-teman. Jadi kalau mendapatkan kasus kit seperti ini teman-teman, sudah amburadul seperti ini, jangan pasang MOSFET tracking dulu teman-teman, cek kelas AB nya dulu. Caranya seperti biasa, ini jumper ke sini, jumper ke sini. Lalu untuk transistor TAF nya juga jangan dipasang teman-teman, cek biasnya dulu di bagian TAF sini. Apabila sudah keluar normal, tidak besar, itu baru kita pasang transistor TAF. Saya nyalakan power supply nya teman-teman. Nah ini bisa dilihat teman-teman, untuk biasnya ini terlalu tinggi nih, hampir 2 volt teman-teman. Nah ini bisa menyebabkan transistor finalnya cepat rusak, karena ini pasti biasnya kalau dipasang TAF itu bisa mendekati 1 volt. Jadi kita harus turunkan dulu dengan cara ini, VR ini kita putar sampai di bawah 1 volt teman-teman, baru nanti pasang transistor TAF.
Nah, saya setting di 090 dulu teman-teman, lalu akan saya pasangkan untuk transistor TEF nya. Untuk akuratnya penyetelan atau setting bias itu harus dipasang transistor TEF nya. Saya pasang dulu transistor TEF nya teman-teman. Saya pasang di atas dulu karena hanya untuk pengetesan saja. Menurut yang punya kit ini, memang di kit ini tuh sudah 2 atau 3 kali servis, tapi hasilnya itu teman-teman dipakai 1-2 kali jebol, 1-2 kali jebol, seperti itu terus. Karena yaitu kalau menurut saya settingan biasnya itu terlalu tinggi, tidak diturunkan mungkin. Karena saya dapat ya settingan biasnya sudah seperti itu, saya belum merubah. Berarti kemarin itu sering terjadi jebol ya karena settingan biasnya terlalu tinggi. Oke, untuk transistor TEF sudah saya pasang. Lanjut tes biasnya di transistor final, keluar berapa volt teman-teman. Langsung saya nyalakan power supply nya. Nah, untuk transistor bias di transistor final ini terbaca rel positifnya 021, 022 pasti akan naik ya teman-teman, karena transistornya panas. Kalau transistor panas pasti akan naik. Nah, saya setting dulu ke 035 teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Nanti kalau sudah dipasang transistor final bisa di set di 042, 037, 037, 0. Ini masih posisinya dingin tadi teman-teman. Jadi kalau transistor drivernya itu panas pasti biasnya akan naik. Makanya setting bias itu tidak bisa hanya 1 kali, harus adaptasi. Kalau misal kondisi transistor final panas itu seperti apa, itu harus diperhatikan teman-teman. Ini udah presisi. Oke, untuk bagian AB nya ini saya yakinkan ini sudah normal teman-teman. Walaupun toh saya belum cek menggunakan audio, tapi bisa saya pastikan ini normal seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa langsung cek tuh bagian trackingnya. Tuh bagian trackingnya kan saya pasang MOSFET-nya. Mungkin saya skip dulu teman-teman biar tidak terlalu lama durasinya. Ini untuk MOSFET trackingnya sudah saya pasang teman-teman. Ini saya pasang satu, dan jangan lupa ini kabel yang buat jumper tadi harus dilepas teman-teman. Kalau pengetesan tracking jangan lupa ya teman-teman, harus dilepas itu teman-teman. Nah, sudah saya lepas semua. Oke, langsung tes apakah trackingnya bermasalah atau tidak teman-teman. Saya nyalakan power supply nya. Oke teman-teman, bisa dilihat
tadi keluar 8 volt, tapi kemudian balik lagi ke 0. Nah, ini untuk rel negatifnya keluar 8,5. Ini normal di negatifnya, dan di rel positifnya ini 0, teman-teman. Sebentar, kan saya coba sekali lagi biar teman-teman paham. Perhatikan teman-teman, awal start ini saya nyalakan power supply. Nah, itu keluar 8 volt lalu balik ke 0. Di untuk rel positifnya tidak bisa start ya teman-teman ya. Untuk trackingnya, oke, kalau teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, langkah apa yang harus dicek, disimak terus teman-teman. Videonya jangan di skip supaya tidak gagal paham. Akan saya contohkan. Oke, langsung kita cari penyebabnya. Jadi kalau mendapatkan kasus seperti ini tidak bisa start, itu memang langkah pertama memang kita harus cek PWM ini. Ini ada dioda Zener 27 volt. Ini harus dicek. Ini aman, tidak short, berarti untuk PWM ini aman. Yang kedua teman-teman harus cek ini optokoplernya. Terus yang ketiga itu teman-teman bisa cek MOSFET totem short atau tidak. MOSFET totemnya aman teman-teman. Lalu transistor ini teman-teman, samping ini transistor ini harus dicek satu persatu. Nah, ini ada yang short teman-teman tuh transistornya. Ini short teman-teman, short halus. Di transistor ini short ya teman-teman, dua ini. Oke, coba saya lakukan pergantian dulu, tapi videonya saya skip teman-teman biar tidak terlalu lama, karena lama itu nyopot transistor tersebut. Saya skip aja dulu. Oke teman-teman, ini transistornya sudah saya pasang teman-teman. Sementara saya pasang di bawah ini teman-teman. Jadi ada dua transistor yang saya ganti tadi, BC559 sama BC49 ini. Ini yang mengakibatkan tadi gagal start. Ini setelah pergantian coba langsung kita coba apakah berhasil dengan melakukan pergantian transistor tersebut. Oke, saya siapkan testernya dulu teman-teman. Nah, sudah, langsung saya nyalakan power supply. Perhatikan teman-teman, nah sekarang tegangan standby sudah normal teman-teman, keluar 9 volt rel positif. Rel negatifnya keluar 8,2. Ini selisih tidak banyak, ini tidak apa-apa, normal ini teman-teman, wajar kalau selisih segitu. Yang penting jangan selisih sampai 2 atau bahkan lebih dari 2 volt teman-teman. Kalau cuman selisih segini aman. Terus seperti biasa teman-teman, kita harus cek atau pegang MOSFET ini. Pokoknya jangan sampai hangat
apalagi panas teman-teman. Hangat saja enggak, jangan. Kalau masih hangat berarti tracking belum normal. Jadi kalau dikasih input pasti akan meletus teman-teman. Normal. Jadi ciri-ciri tracking itu sudah bekerja atau sudah start itu teman-teman tegangan standby pokoknya jangan kurang dari 7 volt. Kalau kurang dari 7 volt itu artinya belum start, pasti MOSFET ini panas teman-teman. Itu artinya belum start atau gagal start teman-teman. Walaupun toh dia keluar tegangan cuman di bawah 7 volt itu belum normal, teman-teman harus oprek cari penyebabnya. Jadi jangan langsung dikasih input. Kalau dikasih input lah pasti pecah teman-teman, pasti rusak lagi seperti itu. Oke, mungkin penjelasannya dari saya cukup. Ini walaupun toh saya belum tes menggunakan musik ataupun apa ya, cek sound, ini pasti bisa saya pastikan ini sudah normal. Ini tinggal masang transistor final sama MOSFET. Jadi yang penting kita titik-titiknya atau poin-poinnya sudah paham. Walaupun toh kita tidak tes menggunakan musik, bisa memastikan kit ini normal atau tidak teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini bukan saya bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Ini terutama untuk bagi teman-teman yang masih belajar seperti saya, belajar tentang power class TD. Bukan bermaksud menggurui teman-teman atau saya sok pintar. Dan untuk apa ya, yang sudah senior bisa diabaikan atau bisa ditambahkan penjelasan saya kalau ada yang masih kurang, supaya teman-teman kita yang masih belajar bisa paham. Dan bagi yang suka dengan channel saya bisa subscribe, like, komen teman-teman, supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten tutorial. Oke, mungkin cukup videonya teman-teman, bisa disambung ke video berikutnya nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.